Oke, saya udah record. Nah, kemudian tujuan dari valuation apa aja sih pada saat kita mau lakukan sales, mau lakukan partnership seperti merger atau acquisition ya, atau untuk investment ya. Nah, waktu pernah saya di pelabuhan ya, kita bikin waktu saya masih di Indonesia, waktu itu kita mau perpanjangan konsesi ya, perpanjangan konsesi. Nah, yang kita lihat adalah valuation untuk perpanjangan konsesi tersebut. Bagaimana nilai dari konsesi tersebut, kemudian kita akan kasih upfront premiumnya, ya. Nah, yang Bapak Ibu perhatikan di sini, kita memvaluasi bukan terhadap actual atau historical, tapi kita melakukan valuasi terhadap ini Bapak Ibu, kita melakukan valuasi terhadap future, ya, karena kita melihat bisnis valuation itu untuk terhadap future-nya. Yang kita mau beli adalah future dari bisnis tersebut, ya. Nah, ya kemudian ya kalau kita lihat di situ ya ada dua dua party yang terlibat ya untuk yang mau melakukan pembelian atau yang mau menjual. Nah, di sini kita meng-align antara dua party tersebut. Ya kalau Bapak Ibu ya saya baru-baru ini juga baru aja kita melakukan valuation terhadap beberapa company. Nah, di situ kita bahas, oh kita akan ada kontrak ke depannya seperti ini. Kontrak ke depan misalnya saya sudah ada kontrak dengan pihak ini, saya sudah ada bakal punya revenue seperti ini. Nah, revenue yang kedepannya itu yang kita valuation, ya karena kita valuasi bukan melihat historical hanya kita jadikan dasar sebagai melihat apakah make sense dia bikin growth-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin sambil lanjut pada saat latihan bisa terlihat nanti. Nah, yang pasti business valuation is not exact science. Kita nggak bisa, oh pasti begini akan hasilnya seperti ini. Ya, ada beberapa kasus mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada Enron, ada apa ya. Nah, yang harus kita perhatikan ya pada saat bikin valuation adalah ya kita harus prudence, caution dan healthy skepticism ya dalam memilih data. Ya Bapak Ibu ya, pada saat bikin valuation ya itu ya hanya sedikit data aja misalnya growth. Waktu itu kita bikin ini Bapak Ibu bikin valuation untuk di Tanjung Priok, historicalnya semua growth 10%, ya. Growth 10%. Waktu itu masih zaman ada Pak Lino segala, dia bikin Tanjung Priok blueprint ke depannya seperti apa. Masih growth-nya 10%, tapi dalam tahun depan, ya, tahun berikutnya langsung drop Bapak Ibu ya. Maksud saya, kita juga harus melihat juga ya makroekonominya bagaimana, secara keseluruhannya bagaimana. Ya. Nah, saya ada contoh kasus begini. Ya, mungkin Bapak Ibu sering dengar, ini juga selalu jadi contoh kasus pada saat valuation. Nah, ini terjadi di Enron. Ya. Enron itu dari yang valuasinya pertama 80 billion dollar menjadi zero karena dia declare bankrupt. Apa yang terjadi pada saat valuation, padahal ini melibatkan waktu itu pihak ini yang besar ya, Big Five ya waktu itu masih ya, sekarang Big Four kan. Nah itu Bapak Ibu yang terjadi adalah apa? Ada data yang diberikan itu yang nggak benar ya. Misalnya seperti ini, sales belum jelas, tapi dia sudah menentukan bahwa itu akan menjadi sales in the future ya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan pada saat membuat valuasi. Ada juga kasusnya waktu HP beli Autonomy. Dia juga dari kalau nggak salah dari harga 70 billion dollar jadi tinggal 10 billion dollar. Yang terjadi apa? Di situ sama Bapak Ibu pada saat pertemuan antara dua party tersebut membahas assumption tersebut, yang party satunya pasti akan menunjukkan, dia ingin menunjukkan bahwa wah saya punya assumption ke depan, saya punya kontrak ke depan, ya bahkan bakal akan meningkatkan valuasi saya, akan meningkatkan menunjukkan bahwa perusahaan saya akan growth
signifikan. Ya, nah itu yang harus kita hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berapa kali ada kasus juga pada saat bikin valuasi kita mau akuisisi, ya mereka kasih, wah ini kita udah punya kontrak begini, udah ada kontrak-kontrak ke depan seperti ini, ya. Padahal pada saat kita lihat lagi mana ininya dokumen supportingnya untuk kontraknya, mereka nggak ada. Ini baru sampai tahap dia baru masukin tender seperti itu, ya. Nah itu nggak bisa kita jadikan sebagai faktor yang misalnya kita anggap 80% akan terjadi atau apa. Biasanya pada saat kita bikin juga ini berapa persen kemungkinannya akan terjadi. Bagaimana case-case-nya. Ya nanti kita akan bikin Bapak Ibu, kita akan bikin ada skenario analisis ya. Bagaimana bikinnya kalau misalnya base case. Bagaimana kalau worst case. Bagaimana kalau best. Apa yang terjadi kalau base, bagaimana return-nya, bagaimana valuasinya, apa yang terjadi kalau worst, bagaimana valuasinya. Ya, nanti kita akan bikin seperti itu Bapak Ibu, berdasarkan growth, berdasarkan discount factor, dan juga berdasarkan case dari assumption in the future. Ya, nah saya akan lanjut lagi sedikit teorinya Bapak Ibu. Nah, pendekatan untuk bikin valuasi ada apa saja? Ada market approach, income approach, sama cost approach. Ya, market approach itu Bapak Ibu kalau lihat ada orang melakukan pembelian ya atau akuisisi, dia bisa pakai ini Bapak Ibu EBITDA multiple seperti itu. Nah, penentuan EBITDA multiple itu yang kadang memang cukup harus dipahami ya Bapak Ibu ya. Maksud saya begini, pada saat kita melakukan sorry Bapak Ibu tadi sempat terputus. Saya share lagi ya. Nah ini saya ini lagi Bapak Ibu, saya direkam lagi. Nah ada pendekatan pada saat bikin valuasi, ada market approach, income approach, dan cost approach. Yang market approach tadi salah satu contohnya adalah EBITDA multiple. Ya, pada saat kita menentukan EBITDA multiple, kita nggak bisa begini. Wah saya mau bikin EBITDA multiple-nya 12 karena pernah ada company yang baru saja dibeli nilainya 12 kali dari EBITDA-nya. Misalnya dia dibeli 120 juta. EBITDA dia terakhir adalah 10 juta. Jadi EBITDA multiple-nya adalah 12 kali dari 10 juta tersebut. Kita nggak bisa seperti itu. Menentukan langsung, wah saya mau multiple EBITDA-nya seperti itu. Jadi kita harus menentukan berdasarkan ya kriteria-kriteria yang sama. Misalnya dalam industri yang sama. Kalau pelabuhan, ya misalnya harus pelabuhan yang baru saja dibeli, nilainya berapa saja, nanti kita bikin benchmark-nya. Ada pelabuhan di sini, ya pelabuhan di sini yang baru dibeli valuasinya berapa, dia berapa kali multiple EBITDA. Pelabuhan di sini juga berapa kali multiple EBITDA. Ya, nah, kemudian kita lihat mau kita ambil average-nya, average industrinya multiple EBITDA-nya berapa, ya. Atau ya Bapak Ibu yang kalau ini pendekatannya mungkin sama seperti pada saat Bapak Ibu beli rumah, ya, atau memvaluasi rumah. Kita punya rumah, ya, kita ingin beli rumah. Ada di 2 area ya Bapak Ibu ya. Yang pertama di Menteng, yang kedua di Kelapa Gading. Ya, yang harus kita lihat juga location-nya ini menentukan bahwa oh secara industrinya apa. Ya ini kalau digambarkan di perusahaan, industrinya apa menentukan adalah location. Ya, size-nya misalnya size dari perusahaan tersebut ya, bagaimana dia punya aset ya, bagaimana dia punya revenue-nya. Nah, kita lihat baru komparasinya bagaimana. Misalnya Bapak Ibu lihat di Kelapa Gading, misalnya kita punya rumah luasnya 200 meter, dijual waktu itu penjualan terakhir adalah nilainya 2 miliar, misalnya seperti itu ya. Oh berarti nilai per meter perseginya adalah 10 juta per meter persegi. Nah yang kita apply juga pada saat kita mau melakukan pembelian di sekitar Kelapa Gading dengan size yang nggak jauh berbeda, nilainya akan sekitar seperti itu.
Nah, itu gambarannya Bapak Ibu ya. Akan terjadi yang berbeda apabila kita melakukannya pembelian di Menteng dengan size dan location yang berbeda. Nah, market approach pendekatannya seperti itu. Pada saat kita mau bikin EBITDA multiple, kita lihat yang sama ya pernah terjadi pembelian bagaimana itu dalam tanda kutip misalnya location itu sama dengan industri, size-nya bagaimana dia terjadi atau punya aset atau dia punya revenue. Nah, kita lihat, kita komparasi untuk valuasinya tersebut. Ya, itu yang disebut dengan price multiple. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada income approach. Ini yang akan kita bahas banyak di sini karena kita akan menggunakan DCF, discounted cash flow, ya, discounted cash flow ya. Nah, Bapak Ibu sebelum saya lanjut ya ini salah satu pendekatannya adalah price earning ratio juga ya, kita bisa lihat ada high growth berapa kali dari price earning ratio. Misalnya Facebook ya waktu itu dia nilainya earningnya berapa tapi nilai sahamnya bisa sampai 40 kali ya, 40 kali. Beda dengan perusahaan yang sudah growth-nya sudah low kayak misalnya GE atau misalnya Ford atau misalnya perusahaan-perusahaan lain Toyota, low. Growth-nya sudah low karena waktu itu dia masih sudah mature, sudah masuk ke maturity. Ya. Sedangkan perusahaan-perusahaan misalnya ya, ada perusahaan-perusahaan yang baru ini kemudian kelihatan punya potensi in the future, dia punya price earning ratio-nya mungkin jauh lebih tinggi dibanding perusahaan yang sudah mature, sudah growth-nya sudah misalnya antara 2 or 3% ya, or maybe nggak ada growth-nya ya, pasti akan beda. Nah, ini EBITDA multiple yang saya bilang tadi. EBITDA itu adalah earning before interest and depreciation and amortization ya. Jadi kita lihat bagaimana multiple terhadap EBITDA terakhir ya pada saat dia lakukan ada pembelian, berapa pembeliannya, berapa EBITDA-nya. Nah, itu yang kita jadikan dasar sebagai market approach. Nah, saya akan masuk ke sini, Bapak Ibu. Tapi ada lagi nih yang terbaru, misalnya contohnya begini. Kita nggak bisa lihat sekedar market approach, kemudian income approach, kemudian cost approach ya. Ada juga seperti ini, kejadian waktu saat Facebook beli WhatsApp. WhatsApp itu dibeli dengan nilai 22 billion ya, billion dollar ya. Padahal nilai dari sales-nya dia cuma 10 juta. Kalau kita lihat pakai income approach nggak masuk. Pakai market approach nggak masuk ya Bapak Ibu ya. Tapi yang dilihat oleh Facebook adalah ya kalau kita lihat di sini ya, pegawainya cuma 50. Ya, pegawai cuma 50, kemudian net income-nya minus 138, book value dari equity-nya cuma 430 juta, tapi dibeli dengan nilai 22 billion, ya, 22 billion. Nah, yang dilihat oleh Facebook ya bukan angka-angka ini, ya, tapi yang dilihat adalah Bapak Ibu ini potensinya, ya. Kita lihat April tahun 2013 200 juta usernya, Desember 400 juta, ya. Januari 2015 sudah 700 juta. Nah, yang dibeli oleh Facebook adalah ini Bapak Ibu. Ya. Value per usernya. Bapak Ibu bayangkan, coba Bapak Ibu pernah lihat kalau di handphone Bapak Ibu ya. Bapak Ibu satu hari buka handphonenya langsung dia ada tulisan saatnya pergi kemana. Jadi dia sudah pelajarin pola kita di tiap hari bagaimana melalui misalnya dia lihat dari map kita tiap hari pergi kemana saja, ya location kita di mana saja.
Kemudian Bapak Ibu pernah buka, wah saya buka mengenai sepeda, ya. Besok-besok semuanya mengenai sepeda muncul, ya kan? Itu yang bisa dijual iklannya, bisa dijual datanya kepada siapa? Kepada ininya Bapak Ibu, kepada misalnya untuk yang jual, untuk yang inilah yang punya industri sepeda seperti itu. Dia jual informasinya seperti itu. Nah, yang terjadi seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat nanti future-nya mungkin dia ingin pakai data-data yang ada di WhatsApp ini juga untuk melakukan pengembangan berikutnya, ya. Nah, karena yang harus diperhatikan sekarang Bapak Ibu ya, data itu adalah data is a new currency. Begitu kita menguasai data, nah ini bisa mendapatkan apa ya, economic benefit in the future, ya. Nah, makanya waktu itu Facebook beli seperti ini Bapak Ibu. Ya, nah saya langsung lanjut saja ke Excel-nya, nanti juga saya akan balik-balik lagi ke PowerPoint. Ya, saya langsung lanjut ke Excel-nya, Bapak Ibu. Kemarin sudah sempat saya kasih foldernya, ya, di Google Drive ya, ada yang namanya Financial Modeling Corporate Valuation. Ya. Nah ini nih Bapak Ibu, kita mulai dengan ini step by step ya Bapak Ibu. Tapi kita mulai dengan model structure dulu. Ya, pada saat kita mau bikin valuation, model structure-nya bisa seperti ini. Saya buka filenya. Nah ini Bapak Ibu, ya pertama ada inputnya. Inputnya itu terbagi atas dua, ada PL assumption, balance sheet assumption, kemudian ada outputnya apa saja yang ingin kita lihat, ada profit and loss, ada balance sheet, ada cash flow, ada valuation-nya. Ya, kemudian kita butuh apa? Kita butuh informasi historical, ya. Ada historical 3 tahun ke belakang, ya. Di sini saya punya historical untuk BL, historical untuk balance sheet, ya. Nah, step pertama adalah Bapak Ibu kita akan melakukan ini, melakukan modeling untuk top lines. Top line-nya apa yang dimaksud dengan top line? Top line-nya adalah ini Bapak Ibu, revenue. Jadi kita sudah punya informasi apa? Kita sudah punya informasi revenue di tahun 2016 sampai 2018, ya. Nah, itu yang kita masukkan. Saya masukkan di sini revenue. Ya. Ya Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau nanti tertinggal ya Bapak Ibu ya. Tertinggal karena nanti ada videonya. Videonya akan saya share. Jadi Bapak Ibu tinggal ulang lagi di videonya, kita lihat lagi bagaimana cara ngerjainnya. Nah, Bapak Ibu bisa seperti ini. Yang saya biasa lakukan adalah biar gampang ya untuk nge-linknya ya. Yang saya lakukan adalah seperti ini Bapak Ibu. Saya bikin new window di sini. Ya. Saya punya new window di sini. Kemudian saya bikin ini. Saya arrange ya. Saya arrange. Oh, saya ada di sini. Yang kedua sama ini. Ya. Saya pasin. Ya, bisa seperti ini juga. View, arrange all, dengan vertikal. Ya, misalnya seperti ini. Nah, oke. Misalnya seperti ini ya. Saya punya dua file yang terbuka atau dua window yang terbuka, model structure 1 sama model structure 2. Ya. Nah, saya akan link biar gampang begini Bapak Ibu. Yang satu saya ganti. Ini saya ganti, klik kanan di sini. Ya, klik kanan di lambang ini, ya. Kemudian saya masuk ke source. Source. Saya masukkan pertama adalah apa? Yang pertama saya masukkan adalah revenue. Kita lihat revenue-nya berapa. Revenue-nya adalah ini, sama dengan ya, tunjuk di sini. 177 sampai sini. Copy ke kanan, cara cepatnya begini Pak, Bu.
Cara cepat, mungkin videonya saya stop dulu yang punya saya. Cara cepatnya ya, begini, Control R atau copy to write ya. Jadi nanti kelihatan nih, oh revenue tahun 2016 sekian, 2017 sekian, 2018 sekian. Kemudian yang perlu kita buat adalah year on year growth-nya Bapak Ibu. Year on year growth-nya. Saya buat di sini. Year on year growth ya. Sorry. Year growth-nya bagaimana? Bagaimana membuat year on year growth-nya? Kita buat seperti ini formulanya. Dibagi dengan ya revenue tahun 2017 dibagi dengan 2016 kurangin 1. Ya. Berapa growth-nya? Growth-nya adalah 6,4. Ya. 2018 bagaimana growth-nya? Seperti ini. Nah, Bapak Ibu ya, tadi saya sempat bilang bahwa pada saat kita bikin modeling, kadang kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Bisa tiba-tiba dari yang tadinya growth 10% ini bisa tiba-tiba jadi 0. Ya. Makanya kita buat lagi skenario, Bapak Ibu. Kita akan bikin 3 skenario di sini. Saya akan bikin 3 skenario, namanya misalnya skenario optimis, skenario base, skenario worst. Kita buat 3 di sini ya, Bapak Ibu ya. Saya akan bikin 3 di sini untuk contoh aja perbandingannya. Ya, saya buat satu lagi. Saya insert nih ya. Kemudian saya bikin, saya besarin aja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya bikin di sini ada skenario ya. Saya tulis skenario di sini. Case 1 sampai 3. Saya bikin 3 skenario di sini. Skenarionya apa saja namanya? Namanya ini Bapak Ibu. Optimis, base, worst. Ya. Optimis, base, worst. Nah, tujuannya apa? Saya bikin ini Bapak Ibu. Saya bikin selected case-nya. Selected case-nya bagaimana? Seperti ini. Tujuannya apa? Kalau nanti saya pilih case 1, ini assumption-nya yang jalan adalah case 1 untuk optimis. Kalau saya jalankan yang case 2, nanti yang jalan base case. Ya, saya jalankan base case. Kalau case 3 nanti yang worst case. Nah, sekarang saya bikin 3 case-nya ini Bapak Ibu ya. Ya, 3 case. Ini saya copy. Saya taruh sini. Klik kanan. Saya pakai ini Bapak Ibu. Paste link. Ini udah nge-link, link dengan atas. Tujuannya apa? Kalau ini saya ganti namanya jadi case 11, nah di sana ikut jadi ganti case 11. Ya, makanya kita buat semua link ya. Semua link ini tujuannya apa? Biar pada saat ada perubahan-perubahan ya akan bisa langsung link ke case-nya ya. Nah, kemudian saya bikin ya, nih saya tandain dulu aja sini misalnya nah ya. Buah-buahnya samain dengan sebelahnya aja. Nah, ini dia. Kemudian kita bikin case-nya Bapak Ibu. Saya punya 3 case. Ya, case yang pertama optimis, berarti yang paling tinggi. Case kedua berarti base case. Kita lihat bisa misalnya, saya mau turunin aja average-nya berapa nih. Kalau kita lihat average-nya adalah 8,5. Saya pakai 8 aja base-nya deh. Saya nggak mau terlalu optimis, biar nanti valuasinya tidak terlalu tinggi. Ya. Kemudian worst, saya bikin setengahnya, misalnya 8. Ya, saya buat. Ya, ada 8. Ya, kemudian ada 4. 10, 8, 4. Ya, ini dia skenarionya. Ini untuk skenario apa? Optimis, base, dan worst. Nah, sekarang saya bikin skenarionya. Ya,
berdasarkan pilihannya, ya. Nah, sekarang saya bikin bantuan di sini, Bapak Ibu. Saya bikin di sini pakai ini aja. Saya bikin misalnya warna untuk input, saya pakai warna ini ya. Saya samain semua warna inputnya. Ini misalnya. Satu maksudnya apa? Satu misal adalah case-nya yang mau saya ambil adalah case 1, yaitu apa? Optimis. Nah, di sini saya bikin. Apabila saya pilih case-nya optimis, yang muncul di sini adalah growth untuk optimis. Ya. Apabila saya pilih optimis, nanti growth yang muncul adalah growth optimis. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya bikin sini case-nya. Choose. Saya pakai formula choose. Yang saya choose apa? Saya pilih selected case-nya 1. Saya kunci F4 ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya kunci F4? Karena mau saya copy ke kanan. Ya. Biar nanti tetap pointing di sini. Di C5. Ya. Koma, case pertama yang mana? Case pertama ini Bapak Ibu. Ya. Case kedua apa? Koma lagi. Yang ini Pak. Case ketiga, koma. Yang ini. Ya. Nah, saya punya 3 case. Ya, copy ke kanan, ingat tadi shortcut-nya adalah Ctrl R. Itu right. Tujuannya apa, Pak? Bapak Ibu, begitu saya pilih 2, berarti yang muncul adalah case kedua. Ini growth-nya case kedua. Nah, sekarang saya bikin, Bapak Ibu, ini dari yang terakhir, 2018, dikali dengan 1 ditambah ini, growth-nya. Yang berikutnya ini kebetulan ada jarak ya sini ya. Jadi saya nggak bisa copy langsung ke kanan, karena nanti dia pointing ke tempat kosong. Yang saya lakukan ini saya pindahkan sini. Berarti ke G9. Ini saya copy. Ctrl L. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Saya ganti 3, 4, nggak ada error ya. Karena cuma ada 3 case. Kecuali Bapak Ibu nambahin case-nya sampai 4 ya. Saya contohkan di sini cuma 3. Biasanya orang pakai optimis, base sama worst. Ya, jadi saya ganti 1 ya, saya balikan lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat lagi komponen lainnya apa saja di sini. Untuk revenue kita punya ada revenue juga. Ya, kita buat sama persis seperti tadi, Pak. Ya, kita bikin bantuan lagi seperti ini, arrange all lagi, vertikal. Nah, ini ya. Kemudian saya masuk di sini, scale assumption. Yang saya butuhkan di sini apa? Ini saya copy saja, Bapak Ibu. Ini saya copy. Saya copy ya. Saya copy. Taruh, misalnya saya kasih jarak sedikit ya. Di 15 ini. Ctrl V. Apa di sini namanya? Saya link ke other revenues. Ya. Growth-nya bagaimana? Di sini ada case-nya apa saja tadi? Kita copy dari atas, klik kanan, ya. Ada revenue-nya nge-link dari mana? Nge-link dari sini Bapak Ibu, sama dengan. Nah, ini dia. Saya punya 7%, ya, dan lain-lain. Ya, kalau kita lihat growth-nya seperti ini. Nah, tapi Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan, ada revenue. Kita nggak bisa tahu dong, namanya juga ada revenue. Berarti dia bukan bagian dari operating. Ya, revenue yang muncul di luar operating revenue. Ya, kita asumsikan saja 0 Bapak Ibu. Kecuali memang kita sudah punya, wah kedepannya saya punya ada revenue apa saja, sudah jelas. Ya, dia udah kasih assumption-nya. Ya, bisa kita masukin. Tapi kalau belum ada, untuk other, kita masukkan 0. Ya, jadi nggak ada growth-nya di sini. Ya, kalau Bapak Ibu lihat sini, 0. Kita sudah punya apa aja, revenue, other revenue. Kita bikin yang lain lagi. Saya tebalkan saja ya, biar kelihatan beda. Nah, saya bikin lagi. Ya, ini saya view, arrange all lagi, vertikal.
Apalagi yang saya butuhkan? Di sini saya butuh apa? Cost of goods sold, ya. Ya, cost of service-nya, cost of goods sold-nya bagaimana? Ini dia. Ada apa saja? Ada direct raw material sama direct cost, ya. Nah, ini kita masukkan di sini. Ya, Bapak Ibu, ini saya masukkan. Dua ini saya copy dulu. Sama kayak tadi. Copy ya. Masukkan apa? Sini. Cost of goods sold. Jadi cost dari ininya Bapak Ibu, dari barang yang dijual ini ya, misalnya ini contohnya seperti ini ya, contohnya untuk manufacturing dia ada raw material dan direct cost, ya, cost of goods sold, ya. Kita ambil nih, ada dua, ya, ambil dari sini. Raw material. Ya, nih Bapak Ibu, saya tunjukkan lagi satu trik lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya ngeblok begini ya. Saya ngeblok seperti ini. Saya pakai apa? Saya pakai sama dengan, ya, dalam satu range yang saya blok, saya pakai sama dengan, saya plus di sini. Raw material plus direct cost, ya. Nah, saya nggak langsung enter. Kalau enter cuma satu sel tersebut yang terisi. Saya pakai apa? Control enter yang keisi ini. Ya. Keisi ini. Cost of goods sold. Ya. Nah, tapi kalau cost of goods sold ini Bapak Ibu, ini melekat terhadap apa? Melekat terhadap revenue-nya. Bukan kita lihat, oh cost of goods sold pakai growth ya. Enggak Bapak Ibu, tapi dia melekat terhadap revenue. Variabel. Jadi misalnya revenue sekian, cost of goods sold-nya adalah variabel terhadap revenue tersebut. Nah, yang kita pakai di sini aja persen terhadap revenue. Ya, misalnya Bapak Ibu beli, saya misalnya dulu di Coca-Cola beli can 2.200 ini misalnya 24.000 ya, 24.000 tuh harga dulu yang udah lama, saya 2008 24.000 ya. Harga produksinya ya atau harga cost of goods sold-nya ya ditambah kalau ada COGM itu cost of goods manufacture, berarti raw material tambah direct cost dan tambah indirect production expense. Nah, kemudian juga ada cost of goods sold-nya, nanti ditambah lagi biaya dengan distribution-nya seperti apa, ada bulk transport, ada transportation ke apa namanya, ke customer ya. Nah, itu cost-costnya seperti itu. Nah, yang saya masukkan di sini adalah setiap satu penjualan ada lawannya satu cost. Nah, ini kita bikin. Misalnya berapa persen terhadap cost-nya. Ya, berapa persen terhadap revenue. Kita lihat di sini, kita bagi dengan revenue. Kita ganti persen. Shortcut Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu biasa kan ganti ke sini, home, ganti jadi persen misalnya ya. Saya secara cepatnya bisa begini. Ini saya copy dulu semua ke kanan, Ctrl R. Shortcut-nya adalah Ctrl Shift. Kalau dilihat di keyboard Bapak Ibu, di angka 5 itu di atasnya ada persen kan? Ctrl Shift 5. Nah, ini jadi persen ya. Ctrl Shift 5 untuk berubah dalam persen ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya buat nih. Oh, saya mau bikin pakai yang terakhir saja ya. Yang terakhir saja adalah 76. Ya, kita bikin di sini 76% misalnya. Kemudian base case-nya kita buat 78% misalnya. Kita samakan semua. Worst-nya kita buat 80%. Berarti cost-nya lebih besar. Ya. Nah, kemudian yang terjadi di sini saya lakukan adalah begini Bapak Ibu. Karena di sini adalah persentase terhadap revenue, ya, yang saya lakukan adalah begini.
Bukan pakai growth. Ya, kalau pakai growth kan salah ya. Yang saya lakukan adalah persentase terhadap revenue. Bagaimana? Ini ya, saya kali dengan minus. Kenapa minus? Ya, sorry, ini saya rubah jadi minus saja ya. Kalau ini saya rubah jadi minus, ini saya rubah juga jadi minus karena cost kan, juga saya rubah jadi minus. Saya copy ke kanan, Ctrl R. Ya, yang saya lakukan adalah revenue ini saya kali dengan cost persentase terhadap revenue. Copy ke kanan. Nah, kita sudah punya cost of goods sold. Kita lakukan juga terhadap yang lainnya, Bapak Ibu, terhadap operating expense. Ya, kita buat di sini. Yuk. Arrange all. Vertikal. Cascade juga bisa ya, kalau cascade begini. Nanti di bawahnya munculnya. Ya, sorry nih, gara-gara saya ada beberapa monitor jadi munculnya seperti ini. Tapi kalau yang saya senang pakai vertikal saja, ini bisa langsung di-compare ini dengan sini. Ya. Nah, kita buat sini. Diganti ya, sini PL source-nya. Kita buat. Yang berikutnya adalah operating expense. Saya buat sini, Bapak Ibu. Operating expense. Ya, nah, ini, sorry. Ya, saya buat operating expense, saya copy aja nih, nggak terlalu lama ngetiknya. Ya, ini operating expense. Ya, ini saya copy juga. Ini. Ya, ini dia. Ya, operating expense-nya ngambil dari mana? Dari sini, Bapak Ibu. Ya, dari operating expense-nya kita ambil. Apa saja operating expense-nya? Ada 3. Ya, ada cost of service, ya. Kemudian ada list cost-nya, ya. Kemudian ada other operating expense, ya. Ini beda-beda ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau ada operating expense juga di tempat saya, misalnya ada administration, ada selling, marketing, dan lain-lain, itu masuk ke operating expense. Nah, kita masuk lagi ke other operating expense-nya apa saja. Tergantung di Bapak Ibu dapat reportnya seperti apa, bisa membuatnya seperti itu ya. Nanti mungkin tiap perusahaan pasti beda-beda ya bentuk tampilan reportnya. Jadi Bapak Ibu udah bisa tahu, oh ini operating expense atau apa, atau cost of goods sold. Nah, sekarang operating expense-nya saya pakai ini. Saya ambil dari mana saja. Sisanya ya Bapak Ibu sama. Ini. Copy ke kanan. Ya. Terhadap apa tadi? Revenue. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya tunjukkan lagi triknya Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu kan harus ngeling lagi ulang ke atas. Nah, yang harus kita perhatikan di sini pada saat kita bikin, ya. Pada saat kita bikin di sini, ini bisa kita kunci Bapak Ibu. Maksudnya saya kunci gimana? Yang nggak bergerak adalah apa? Revenue. Tuh ya. Revenue tujuannya apa? Begitu saya copy ke sini, harus tetap pointing di revenue. Ini pindah, pointing ke ada revenue. Nah, yang saya lakukan, biar pada saat saya copy, saya nggak usah rubah-rubah ulang lagi linknya, ini saya kunci, Pak. Apa yang mau saya kunci? G9. G9-nya apa yang mau saya kunci? Row-nya saja. Row-nya maksudnya apa? Yang row 9 tadi. Kalau saya pakai F4 sekali, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya. Sorry. Kalau F4 sekali di sini, yang terjadi saya copy ke kanan. Dia cuma pointing di sini. Karena apa? Bapak Ibu lihat di sini. Dolarnya ada 2. Di depan G, depan 9. Ya kan? Nah, yang saya mau kunci apa? 9-nya saja. Caranya bagaimana? F4. Ya Bapak Ibu ya, untuk melakukan kunci itu pakai F4. Melakukan kunci selnya.
Kadang ada beberapa keyboard yang harus tekan FN, F4 seperti itu. Saya pakai ini F4. Sekali semua dikunci, berarti akan pointing ke sel. Sekali lagi F4 yang dikunci adalah depan angka 9, berarti yang dikunci row-nya. Ya, saya copy ke kanan. Nah, sekarang bedanya Bapak Ibu, begitu saya copy ke sini, ke bawah, karena sudah saya kunci di apa tadi, di sel di row-nya, begitu saya copy, dia akan pointingnya ke sini. Ya, pointingnya ke sini. Betul ya. Nah, ini juga seharusnya pointing ke tempat yang sama ya. Ini saya copy ke samping. Spesial formula. Jadi dia ngambil ke sini. Sorry, sini ya. Saya pakai ini ya, saya bikin aja. Ya, ini dibagi dengan revenue. Saya kunci 1, 2. Ya, berarti berapa? 10% terhadap revenue, 10% terhadap revenue, 11% terhadap revenue. Ya, Bapak Ibu ya. Ini yang disebut common sizing. Jadi kita membuat projection ke depan berdasarkan common size-nya dia, berdasarkan historical. Ya. Jadi kita punya base. Pada saat kita bikin assumption, kita punya base. Ya. Base-nya apa? Base-nya adalah, oh saya punya ini, Bapak Ibu. Saya punya historical, itu yang saya jadikan base. Ya, karena Bapak Ibu pada saat bikin assumption, itu harus bisa dipertahankan. Ya, defensible, dan juga ini, apa namanya, reasonable. Ya. Reasonable ya Bapak Ibu nggak bisa dong operating expense-nya cuma, wah kalau gitu ke depannya saya buat 5%, biar valuasi saya tinggi. Ini berdebatlah dengan seller dan bayarnya. Oh nggak bisa 5%, kamu historicalnya sekian, masa kenapa tiba-tiba tahun depan cuma 5%? Nah ini tujuan kamu cuma untuk naikin valuasinya aja. Nah itu yang harus kita challenge. Kita bisa lihat, oh kalau berdasarkan historical nggak gitu. Berdasarkan historical adalah minus 10% untuk ini. Kalau gitu base-nya kayaknya ke depannya akan ada naik-naik nih. Minus 11% misalnya. Control R ya. Kedepannya lagi, saya bikin yang worst-nya minus 11% juga. Bisa nggak di tengah-tengah sini nambah? Bisa aja Bapak Ibu, asal ada alasannya. Oh di sini saya mau bikin nambah. Nggak masalah, asal ada alasannya. Oh kayaknya kedepannya kita akan ada tambahan manpower nih. Cost kita akan naik sekian. Manpower, karena kita mau bikin lebih banyak orang di supporting untuk support penjualan. Ya, seperti itu kan, ada alasannya saya buat. Nah sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu ya ke yang berikutnya. Berikutnya ini saya lagi range all lagi. Ketika saya punya apa lagi di sini? Saya punya depreciation and amortization ya. Ya untuk sementara saya pakai ini. Sebenarnya bisa kita bikin, oh kalau kita udah punya capex planning perusahaan tersebut, dia udah mau bikin apa saja planning in the future, kita bisa bikin capex-nya kita masukin, oh dia mau seperti ini depresiasinya bagaimana impact-nya. Tapi kalau kita punya minimum data, kita pakai common sizing aja. Kalau Bapak Ibu misalnya lagi, oh saya mau bikin ini, analisa fundamental atau apa, kan Bapak Ibu nggak punya detail akses di perusahaan itu sampai, oh saya mau ada capex ke depannya ini, detailnya begini-begini. Nggak bisa, nggak punya data seperti itu. Kita pakai database-nya, data awalnya, base awal untuk assumption-nya, kita pakai common sizing. Ya. Baru pada saat ketemu, misalnya ini pada saat proses akuisisi, baru pada saat ketemu, nanti dia bilang, oh enggak, kita feature-nya kita akan ada ekspansi, kita akan lakukan capex begini. Tapi pada saat kita punya minimum informasi, kita pakai lagi persentase terhadap apa revenue. Ya, karena itu common sizing-nya seperti itu, Bapak Ibu ya, yang umum seperti itu. Saya bikin depreciation, termasukkan angkanya. Ya, persen terhadap revenue. Ini sudah saya kuncikan terhadap revenue tadi ya.
ke C9 ya. Saya copy saja. Saya copy ini semua. Ya, copy. Ya, nah ini dia. Bisa ditambah persennya ya. Terus Bapak Ibu mau shortcut juga, oh saya mau nambah persennya nih. Saya tapi nggak mau pakai mouse. Raja atau ratu dari semua shortcut adalah Alt. Begitu Bapak klik Alt atau klik Alt di keyboard, akan muncul begini di atasnya. Ya kan ya? Bapak Ibu mau masuk ke home, Alt, ya tadi udah tekan Alt, di atas ada tulisan home apa? H, tinggal H. Ya. Bapak Ibu mau nambahin apa? Mau nambahin persen. Di sini kalau Bapak Ibu mau nambahin desimalnya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada apa nih? Ada 0 kan? Ya, di sini ada 0. Ya Bapak Ibu tinggal tekan 0 aja. Nah, nambah persen di sini ya. Desimalnya nambah. Jadi begitu tekan Alt, semua muncul, Bapak Ibu tinggal masukin ya. Apa? Ya nggak usah dihafalin sih, tinggal lihat. Oh saya nggak mau pakai mouse nih. Apalagi kalau Bapak Ibu biasa mobile ya. Mobile ya kan ininya terbatas, misalnya pakai di dalam pesawat bawa mouse atau apa kan repot ya. Nah, pakai itu langsung shortcut. Ini saya contohkan saja. Ya, kemudian saya masuk lagi ke sini Bapak Ibu ya. Saya masuk begini, saya bikin kira-kira DNA-nya bagaimana. Saya pakai angka ini aja, 2, minus 2, minus 3 ya. Ya, minus 2, minus 3, minus 3. Ya, ini bisa saya tambahkan lagi persennya. Alt, H, 0. Ya, kan enak ya kalau udah terbiasa dengan shortcut. Nah, sekarang saya masukkan lagi nih. Saya copy di sini. Ctrl C. Ya. Karena kita ambil dari mana? Revenue. Persennya terhadap ya. Jadi Bapak Ibu ya, begitu kita buat case-nya ini ya, saya kecilin sedikit. Oh, saya mau running di 2. Semuanya akan jadi 2. Assumption ini jadi 2. Profit and loss yang muncul adalah profit and loss base case. Itu saya ganti 1. Profit and loss-nya yang muncul adalah profit and loss 1. Sebelum nanti saya masukkan ke dalam output-nya sini. Profit and loss dan lain-lain ya. Nah, saya masukkan sini ya. Saya lanjut lagi. Berikutnya ada apa? Interest juga ya. Interest lagi Bapak Ibu. Kita belum punya tahu. Kita nggak tahu dia mau ada long term debt-nya ke depan apa saja. Mau ada working capital ininya loan-nya apa aja ya, atau pinjaman jangka pendek apa saja. Kita nggak ada lagi, kita pakai ini pakai growth saja ya. Kita lakukan pakai growth. Ya, saya pakai growth, kemudian saya pakai ini. Ya, saya copy aja. Yang ada growth tuh yang mana? Ini yang misalnya saya copy. Ya, nah interest expense-nya dari mana? Lagi saya senangnya pakai ini, range all, vertikal. Kelihatan nih interest expense-nya mana? Sini. Ya. Ada di 20 ya. Ini dia. Saya pakai copy ya, di copy aja, copy. Bisa seperti ini juga kalau mengeling Pak, copy. Taruh di sini. Klik kanan, paste link. Nah, dia udah ngeling. Ya kan? Dia sudah nge-link. Oke. Ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sudah nge-link. Nah, kemudian kita buat lagi skenario-nya, case-nya.
Oh, saya mau bikin ini, rootnya saya nggak punya informasi mengenai loan dia in the future, ya. Saya buat aja 0, samalah bunganya anggap aja sama kayak sekarang, buat 0. Apalagi di sini belum ada extraordinary income, kita buat. Ya, ini ya, sorry. Ini saya copy. Extraordinary ini saya copy ke bawah. Saya ganti jadi apa? Extraordinary income. Seperti ini ya. Ctrl C, link ke sini bisa. Klik kanan, paste link. Ya. Extraordinary income-nya dari mana? Sama dengan sini. Sama. Future-nya kita nggak tahu dong. Extraordinary namanya kan nggak umum kan? Kita pakai 0 aja. Yang berikutnya kita pakai apa nih Bapak Ibu? Tax. Tax-nya terhadap apa? EBT. Kalau kita lihat di sini terhadap EBT-nya berapa? Earning before tax ya. Kita lihat komparasinya ini. Berapa persen? Oh, langsung di sana saja ya. Kita copy di sini. Persen terhadap EBT ya. Earning before tax. Saya copy di sini ya. Tax persen terhadap earning before tax. Tulis ini. Ya. Nah, ini saya copy, saya cuma untuk ngambil formatnya aja. Ctrl C. Teksnya ambil dari sini. Ya, link ke sini. Control Enter. Terhadap EBT, earning before interest, earning before tax, ya. Nah, kita lihat di sini perbandingannya berapa nih? Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu. Sama dengan ini dibagi dengan apa? EBT yang di sini. Di worksheet yang beda. Di worksheet source. Copy ke kanan, Ctrl R. Ya. Persen, Ctrl Shift 5. Ya, nah itu ya. Oh, saya tahu ada berapa persen nih terhadap EBT ya, lagi ya. EBT. Ya. Nah, ada berapa persen di sini? Saya bikin dulu aja. Ya, ini belum saya masukkan karena nanti saya ada ngitung-ngitung yang lain, baru nanti saya masukkan digabung di sana. Saya bikin, oh saya mau bikin minus 18%. Sini minus 20%. Sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya begitu blok ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini saya blok, saya tulis 1. Saya tulis 1 ya. Saya tulis 1 di sini bentar ya Bapak Ibu ya. Saya tulis suara dan videonya lancar Bapak Ibu? Ya. Suara saya terdengar jelas dan ini videonya juga lancar ya. Oke. Lancar Pak, lancar. Nah, oke. Nah, sekarang saya lanjutkan seperti ini ya. Ini saya buat lagi. Oh, saya mau bikin minus 20. 1 aja saya tulis minus 20. Kalau saya enter yang keisi cuma 1. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Yang saya lakukan dari tadi adalah, begitu saya tulis minus 20, saya pakai Ctrl Enter. Semua langsung keisi minus 20. Di sini saya tulis, misalnya, minus 22. Begitu saya Ctrl Enter, semua langsung isi seperti ini. Ya, nah ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan. Oke. Sorry agak ini ya.
Itu saya pakai Ctrl Enter, dia langsung copy semua. Ya, copy semua seperti ini. Nah, oke ya, sekarang saya sudah punya assumption untuk profit and loss. Ya. Sekarang saya sudah punya assumption untuk profit and loss. Ya. Berikutnya adalah kalau Bapak Ibu lihat di sini kita sudah cover top line, OPEX, ada revenue, other item. Nah, sekarang saya mau bikin modeling untuk DSO, DPO, dan DOE, days sales, ya, sama payable, dan juga inventory. Ya. Nah, mungkin saya sedikit masuk ke ini aja, sedikit teori Bapak Ibu ya. Nah ini, ya, saya akan bikin ini. DSO, ya, kemudian DPO-nya, ya, untuk payable-nya, ya, kemudian untuk inventory, ya. Jadi bagaimana ini bacanya adalah begini Bapak Ibu. Ini untuk mengatur working capital. Untuk working capital itu cukup penting Bapak Ibu ya. Nanti akan saya tunjukkan kenapa cukup penting. Yang pertama adalah trade receivable. Kita punya mengenerate selling, ya. Misalnya dia dijual dalam bentuk kredit, ya, AR, ya. Bagaimana konversi AR tersebut menjadi cash? Makin cepat, makin bagus ya Bapak Ibu ya. Biasanya yang paling cepat tuh kalau dulu ya jalan tol kan begitu bayar dia langsung jadi ini, langsung jadi cash, ya kan? Tapi ada perusahaan-perusahaan yang butuh waktu lama, ya misalnya perusahaan-perusahaan yang kayak apa ya, misalnya dulu saya di Coca-Cola, ya kita jualan tuh biasanya ada dua macam untuk meningkatkan penjualan. Either kita kasih diskon, kedua kita kasih kredit, ya. Warung-warung tuh senang, udah dikasih kredit, Bapak Ibu nggak usah bayar dulu, nggak usah keluar cash nih, Bapak Ibu bisa beli produk-produk lain, beli rokok, beli lain-lain, saya kasih kredit, ya. Begitu laku aja nanti saya datang lagi naruh barang Bapak bayar ya begitu ya. Nah itu kredit, ya jualannya kredit. Kalau ngasih kreditnya bisa nih saya kasih kredit dua case ya, dua krat ya ini saya kasih kredit dua krat, itu udah dijadikan pencatatan kita sebagai penjualan ya, udah dijadikan penjualan di Coca-Cola, jadi dianggap sales ya. Nah itu biasanya jualan begitu, kalau nggak diskon kasih diskon banyak, kasih kredit ya, yang penting mereka kejar volumenya. Nah, salah satunya seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, makin lama makin jelek. Yang bagus adalah apabila ya konversi terhadap receivable lebih cepat daripada konversi terhadap payable. Makanya ya itu dengan perusahaan-perusahaan besar biasanya dulu saya kasih consulting atau in-house atau apa, mereka punya term of payment-nya bisa 30 hari or 60 hari ya Bapak Ibu, ya bayangkan seperti itu ya. Jadi working capital itu pengaturannya penting. Ya maksudnya kalau dia misalnya 30 hari untuk receivable, kemudian dia trade payable-nya untuk pembayaran 15 hari. Nah, berarti kan dia punya short 15 hari, dia harus cari uang sebelum 15 hari tersebut. Jadi pinjam ke bank, ada interest seperti itu. Begitu juga untuk inventory makin lama dia disimpan atau makin lama dia dari inventory menjadi cash, makin banyak kemungkinannya terjadi cost ya. Apa saja dulu saya waktu pernah di Coca-Cola juga ya, inventory itu makin lama di situ nanti jadi apa, jadi apa ya, ada orang lewat, wah nih barang nggak pernah keluar nih, saya ambil saja deh, diambil lah, bolong-bolong itu dari plastiknya itu udah diambil diminum. Pinggir-pinggir Coca-Cola tuh kalau dilihat ada yang diplastikin, diminum-minumin orang lewat. Makin lama disimpan, makin besar cost-nya. Ada cost dari hilang, damage,
Kemudian juga nanti ada yang juga bisa aja terjadi dia naruhnya nggak pas, keluarnya lama, jadi expired seperti itu. Nah itu dia Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan buat bagaimana membuat projection-nya, ya, assumption-nya. Kita masuk ke sini, base assumption, ya. Nah dulu Pak, Bu, ya saya mau cerita aja dulu, saya waktu di Coca-Cola ya, ini penjualan mereka GM ya Pak, waktu itu penjualannya itu mereka pakai AR terus Pak. Kita nyampe, secara sales kita nyampe, achieve, targetnya achieve, revenue achieve, secara volume achieve. Tapi pada saat mau bayar bonus, duitnya nggak ada Pak. Kenapa? Duitnya masih di dalam kredit-kredit yang kita taruh di warung-warung itu. Nah, makanya semenjak itu working capital jadi fokus. Ya, kadang orang fokus cuma lihat top line sama bottom line. Padahal yang harus kita lihat juga adalah cash-nya. Ya, cash is the king. Ya, makanya pada saat kita bikin DCF, kita bikin discounted cash flow, bukan pakai income atau pakai revenue, tapi cash flow. Ya, karena kita untuk melihat ke depannya adalah adalah ekonomiknya itu dalam bentuk cash flow. Ya, nah itu dia sih. Sedikit cerita aja seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita masukkan dulu trade payable nih, Bapak Ibu. Sorry, trade receivable. Saya masukkan di sini. Ya. Ya, kemudian saya ambil dari balance sheet. Datanya apa saja. Oh, sini saya punya trade receivable, saya copy. Ya. Ini juga Pak, Bapak Ibu, waktu saya mau bikin valuation, ini saya sedikit cerita juga. Valuasi, ada satu perusahaan yang AR-nya tinggi sekali. Ya, pada saat kita mau beli, bingung Pak, padahal profit and loss-nya bagus. Nah, kita bilang dulu, oh kalau gitu lakukan settlement dulu ini untuk AR, ya, dan AP-nya, baru kita bikin valuasi terhadap situ. Karena kita nggak mau teracak oleh ini, ya, oleh AR dan AP-nya. Ya. Itu perusahaannya di tourism, ya. Untung nggak jadi kita beli karena sekarang tourism berantakan, ya. Nah, ini saya lihat di sini days receivable-nya. Days receivable-nya kita lihat adalah C5 ini, ya, C5 ini dibagi dengan apa? Dengan PL ini. Ya, dengan PL assumption C9 revenue, ya, bagi ini kita bagi dengan ini ya, C5 dibagi dengan ya dikali dengan apa? 360. Berarti apa? Oh, dia mengkonversi receivable-nya selama 66 hari. Ya. Dari receivable menjadi cash 66 hari. Tahun berikutnya kita lihat. Kalau kita lihat sekilas Bapak Ibu, wah pantesan penjualan dia naik gitu ya. Jualannya AR-nya juga naik, berarti jualannya pakai kredit nih. Kalau kita mau menganalisa secara ini ya, secara singkat gitu ya. Nah, seperti ini. Oh dia jualannya naik, dia kasih kredit. Tapi kita punya resiko working capital kita akan berantakan, ya. Oh kalau gitu, tapi kalau nggak bisa lihat sepihak ini, kita harus lihat juga apalagi. Oh saya lihat juga dong inventory dan juga ininya, payable-nya, ya. Copy sininya. Sambil di sini. Inventory-nya mana? Ambil di sini. Copy ke kanan. Ctrl R. Days inventory-nya kita pakai Bapak Ibu ya, days inventory-nya berarti hubungannya terhadap apa?
terhadap cost of goods sold, ya. Kalau trade receivable, penjualan, ya kan, hubungannya dengan apa? Dengan sales. Tapi kalau inventory, penjualannya dengan apa? Cost-nya untuk memproduksi inventory tersebut, ya. Kita pakai apa di sini? Sini ya Bapak Ibu ya. Sama dengan ini dibagi dengan, ini kita lihat lagi. Fail assumption. Cost of goods sold ada di mana? Di 21. Kali dengan berapa? 360. Ya, 78 hari. Di sini minus ya. Minus. Nah, saya rubah dulu, Pak. Bu. Saya rubah nih notasinya. Dalam bentuk minus. Biar jadi positif. Ya. Kita lihat, wah 66, ini jadi 78, ini 87. Ya. Nah, trade payable-nya bagaimana? Ini lagi. Trade payable, sini. Sorry, ya, saya taruh sebelahnya sini. Ya. Days-nya trade payable sama kayak tadi ke COGS juga Pak Bu ya. COGS ya. COGS. Berarti ini kayak tadi saya gampangnya kunci aja deh. 1 2 kunci Ctrl R. Saya copy ke bawah. Berarti berapa hari nih? 40 hari, 63 hari, 82 hari. Ya. Nah, kalau yang kita tidak bisa asam, kita nggak bisa asumsikan, kita bisa samakan dengan yang ininya aja, dengan yang tahun sebelumnya, ya. Nah, tapi kalau di sini kita kan bisa asumsiin, oh trade receivable-nya sekian, days-nya sekian. Kita punya apa days-nya, ya. Kemudian di sini punya apa? Punya informasi sales, ya. Punya informasi sales. Atau biar Bapak Ibu gampang, ini bisa juga dimasukin sini misalnya. Ada 2 ya. Biar nggak usah pindah-pindah worksheet. Misalnya sini, kayak ini. Sini ada apa lagi yang kita bagi sebagai dasar cost of goods sold. Kita masukin ini dua-duanya. Sama dengan sini. Copy juga ke sini. Karena sini udah ada angkanya kan. Cost of goods sold juga selling. Ya. Kemana? Sini. Copy samping. Ya, bisa besarin dikit. Copy. Copy ke sini. Ya. Nah, ini saya besarin lagi sedikit aja biar kelihatan. Bisa aja sih Pak, bisa mau dibuat seperti itu juga bisa. Tapi again harus ada dasarnya ini, ya bisa dibuat seperti itu. Tapi untuk contoh ini biar nggak nanti pas terakhir bisa saya buatkan. Tapi untuk ini contohnya saya pakai ini dulu aja Pak ya. Nah, pakai ini. Saya buat. Jadi Bapak Ibu assumption-nya bisa di PL, bisa di di balance sheet ya, masalah. Nah yang pertama saya bikin nih forecast-nya dulu ya, forecast-nya saya bikin sama nih. Kalau gitu saya sama pakai ini ya. Saya kunci pakai F4, Ctrl Enter, ya copy semua sama ya. Atau mau dibuat case ya bisa juga Pak ya, berapa persen berapa dengan berapa. Untuk sementara saya pakai ini dulu, nanti saya kasih contohnya. Kemudian saya bikin harinya Bapak Ibu, saya bikin bikin angkanya ini, ya. Kalau tadi dikali dengan 360, berarti ini saya bagi dengan 360. Kan kalau Bapak Ibu lihat di sini, oh tadi saya kali dengan 360.
ya kan? Berarti di sini harus saya bagi dengan 360. Bagaimana? Formulanya adalah ini. Ya. G6 ini dikali dengan, saya udah ada revenue di bawahnya, jadi nggak usah pindah-pindah worksheet. Ya. Dibagi dengan 360. 7. Pada saat bikin ini Bapak Ibu, ya, pada saat bikin trade receivable, ya, yang harus diperhatikan juga, ya, yang harus diperhatikan juga, ini perbandingan dengan tahun sebelumnya bagaimana. Kalau ini saya rubah jadi 30, itu kan jadi kecil sekali. Kita lihat perbandingan tahun lalunya berapa. Oh ini tiba-tiba jadi begini, ya. Pada saat lagi ini Bapak Ibu, pada saat lagi negosiasi, mereka bisa rubah-rubah seperti itu, ya. Tujuannya apa? Untuk naikin valuasi. Lagi kita lihat, oh nggak bisa berdasarkan ini, nggak bisa seperti itu. Berdasarkan ini harus dilihat ini harus dilihat bagaimana sebelumnya. Nggak bisa dia ngerubah-ngerubah hanya untuk naikin seperti itu, ya. Jadi pada saat kita review harus kita lihat assumption-nya yang dilakukan apa, ya. Karena pada saat lagi bikin valuasi biasanya itu yang jadi perdebatan adalah diskusi antara assumption ini dengan ini. Dulu kita diskusi assumption untuk growth. Wah itu bisa panjang Pak, karena growth 1% aja impact-nya bisa ke valuasi itu jutaan dolar, ya. Nah, ini saya tunjukkan lagi dulu ya. Saat ini inventory, ya. Inventory juga sama kayak tadi, Pak, ya. Saya ambil dulu ininya. Sama, ya. Saya copy. Saya tunjuk satu ini, F4, Ctrl Enter. Inventory-nya berarti lawannya bagaimana? Ini minus G9 kali dengan apa? Ini. Ya. Dibagi dengan 360. Ya. Copy. Ctrl R. Trade payable juga sama. Saya pakai sini, teman-teman di sini. F4. Ya. Ya. Kemudian begini. Ya. Kalau di ini Bapak Ibu ya, kalau di inventory untuk manufaktur ada lagi perhitungannya ya di situ ya. Ada Pak, Bu. Nanti saya akan tunjukkan. Saya punya ini juga corporate budgeting kebetulan untuk bikin inventory ya. Kebetulan untuk bikin inventory planning karena di situ ada begini Pak, Bu. Inventory-nya ada nanti ada. Oh saya mau batasan bawahnya bagaimana ini? Saya mau punya buffer untuk inventory saya berapa hari. Nah, di situ nanti baru oh saya mau produksinya berapa. Oh, total inventory-nya jadi totalnya ada berapa. Ya. Harus total inventory-nya ada berapa biar saya pada titik minimum atau titik optimum untuk menyimpan inventory. Ya. Jadi kalau untuk finish good nanti untuk manufacturing nanti akan saya tunjukkan. Ya, kalau ini untuk lebih simpelnya seperti ini, tapi pada saat manufacturing ada lagi perhitungannya ya, lebih detail lagi karena di situ ada finish good-nya juga, kemudian juga ada yang masih dalam masih dalam line-nya, masih dalam produksi atau apa ya. Nah, ini saya masuk ke sini dulu, saya pakai ini tadi ya, saya copy. Nah, ini dia. Oh, tadi belum saya kunci ya. Nah, ini. Oh, masalah belum dikunci seperti ini biasanya Bapak Ibu begitu copy. Wah, hasilnya jadi begini. Ya, bisa juga caranya begini ya. Saya nggak mau ulang-ulang lagi yang atas seperti ini. Saya drag aja nih. Drag tarik ke atas, Pak, Bu. Ke sini.
Jangan langsung enter, tapi kontrol enter. Ya. Nah, ini dia, kita punya 80 hari dan lain-lain. Ya. Nah, saya coba tuh ini ya. Bukan seperti ini. Ya. Nah, saya akan tunjukkan lagi nih, Bapak Ibu, di balance sheet ada 3 lagi assumption-nya untuk, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada 3 di sini ya. Pertama ada other asset, ya. Terus kemudian ada ini land, property, and equipment, jadi fixed asset. Kemudian ada other assetnya juga, ya. Karena kita nggak punya informasinya, saya nggak punya informasi detail, ya. Saya nggak punya capex planningnya dia, saya sama pakai apa persentase terhadap revenue, common sizing, ya. Saya masukkan dulu ini ya, sebelum ya, bisa masukkan seperti ini. Ya, PP&E, plant, property, and equipment, kemudian other asset dan other liabilities. Kita nggak punya informasinya lagi, kita ambil dari historical, ya, sama dengan ini. 45 ini ya. Terhadap revenue, kita bagi, ada revenue sini. F4, 1, 2, ya. Saya copy lagi sini, other asset. Ini selling sama dengan apa? Ada aset di sini. Control Enter. Ada liabilities, sama saya pakai ini. Ya. Mau pakai COGS bisa nggak? Bisa aja Pak, karena kan COGS juga persentasenya melekat terhadap revenue tadi pada saat kita buat. Jadi sebenarnya sama aja, cuma persentasenya lebih tinggi nanti pas pada saat COGS. Ya, nggak apa-apa, karena revenue COGS sendiri persentase terhadap revenue, ya kan pasti ininya common size-nya, persentasenya nanti kalau Bapak Ibu lihat di profit and loss, persentasenya akan EBITDA marginnya akan sekitar angka-angka segitu. Kalau beda, biasanya akan dipertanyakan, kenapa EBITDA margin Anda tiba-tiba naik lompat tinggi? Ada apa? Jadi pada saat valuation seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut sedikit ini sebelum kita break ya. Ini kita lanjut liabilities-nya ada di sini. Other liabilities. Sorry. Ini 5 juta, 5. Ada 2 ya, berarti ada ini. Dan ini ya, ada 3 ya. Other liabilities, deferred tax sama ini ya. Yang nggak kelacak kita buatin sama dengan sum. Ini. Ya. Sorry. Ini. Dengan sum. Tadi kan trade payable ya. Nggak usah dibawa trade payable sama dengan sum. Ya, saya juga ada financial modeling yang pada saat bikin financial statement lebih detail lagi, ada pada saat bikin interestnya bagaimana ngitungnya, terus apa. Nah kalau ini kan lebih ke kita fokusnya ke valuasi, jadi kita pakai pendekatannya yang lebih assumption general aja ya. Nah di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita pakai sama kayak tadi, ini persentase terhadap apa? Revenue kan semua ya. Persentase terhadap revenue. Saya pakai sama dengan, ya sorry, ini saya pakai lagi persentase yang terakhir. 26% misalnya ya. 26% atau pakai average juga nggak masalah Bapak Ibu. Pakai average juga nggak apa-apa. Oke, seperti ini misalnya average. Oh, saya mau pakai average. Ya, ini saya juga average. Ini saya juga mau average. Bisa, ya. Pakai average bisa. Nanti tinggal sebelahnya nyamain. Ini saya blok sini sama dengan sebelahnya. Ini sama dengan sebelahnya juga.
sama dengan sebelahnya. Ya. Nah, PPNI-nya lagi persentase terhadap apa? Revenue. Kali dengan revenue. Saya kunci ya. 1, 2. Berarti kunci di row. Copy ke kanan, Ctrl S. Copy ke sini. Copy lagi sini. Ya. Nah, ini dia. Ya, nah Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke profit and loss, balance sheet, dan cash flow, ya, kita break dulu ya, break 10 menit ya, sampai jam ini deh, sampai jam saya sekarang di sini jam di sini 11.30 ya. Nah, kalau di Indonesia berarti jam ini jam 14.30 ya. Nanti kita balik jam 14.45 ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan kopikan juga ke drive-nya. Nanti Bapak Ibu bisa copy aja, bisa masuk ke sini, bisa ngambil filenya ya. Ini akan saya copy, namanya saya ganti. Ya, nah, kan kita bisa break dulu, copy model structure, latihan. Jadi saya akan kopikan ke Google Drive-nya. Oke, ya, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti jam 14.45. Oke, Pak. Ya.